Bukankah pernah saya berkata bahwa jika Tuhan berhitung-hitung kepadamu, maka berapa yang harus kau bayar untuk nafas yang diberikan oleh Tuhan? Kita hirup udara yang kita hirup sepanjang hari. Tuhan tidak menuntut untuk kita membayarnya. Hanya Tuhan menuntut kita supaya kita setia, seturut, dan mau melakukan kehendak Tuhan. Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam siaran pelayanan Yefta Servant of God. Dan puji Tuhan, saat ini kita kembali bertemu di dalam suasana yang luar biasa, karena bulan-bulan ini tentu saudara sedang sibuk menyiapkan Natal dan sebagainya sebagai bentuk sukacita, mengingat kembali akan kasih Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara kekasih mungkin yang di luar kota, pulang untuk bertemu merayakan Natal di rumah. Oleh sebab itu saudara, ada sukacita, ada perayaan, ada luar biasa. Ya, mungkin kumpul dengan saudara, bersengkrama, mau merenungkan kasih Tuhan bersama-sama, berkumpul dari sanak saudara yang jauh dari kota, bertemu kembali. Nah, saudara-saudara, sukacita yang luar biasa dirasakan oleh anak-anak Tuhan manakala dirinya dibebaskan dari suatu belenggu. Sukacita yang luar biasa manakala kita mengalami kelepasan dari satu masalah atau problem yang menghimpit kita, yang menghadang kita, yang kita alami hari lepas hari. Seringkali kita menimbang-nimbang, ya Tuhan, dia yang tidak melakukan apa-apa, dia yang biasa-biasa saja, tapi sepertinya diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara, masing-masing orang mempunyai pergumulan, masing-masing orang mempunyai cara mengungkapkan syukur atau berbuat baik dan sebagainya. Tetapi Tuhan juga punya cara kepada siapa dia memberkati, kepada siapa dia menolong. Oleh sebab itu saudara, satu kegirangan besar manakala beban di pundak kita dilepaskan oleh Tuhan. Ya, amin saudara-saudara. Saudara mungkin yang saat ini mengalami himpitan, mengalami problem, mengalami masalah dalam pekerjaan dan sebagainya, percaya bahwa Allah senantiasa tidak pernah meninggalkan umatnya yang sungguh-sungguh mencintai dia, yang sungguh-sungguh berharap kepada dia. Dan itu pasti. Dan seringkali kita juga mungkin pernah merasakan pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami problem, begitu kita mendapatkan jalan keluar dari permasalahan itu, maka ada sukacita yang besar. Tetapi sebaliknya, manakala kita sudah berusaha, manakala kita sudah berdoa, manakala kita sudah melakukan segala apapun untuk problem yang kita hadapi, tetapi seolah-olah tidak kunjung datang, pantaskah kita juga bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Bukankah pernah saya berkata bahwa jika Tuhan berhitung-hitung kepadamu, maka berapa yang harus kau bayar untuk nafas yang diberikan oleh Tuhan? Kita hirup udara yang kita hirup sepanjang hari. Tuhan tidak menuntut untuk kita membayarnya. Hanya Tuhan menuntut kita supaya kita setia, seturut, dan mau melakukan kehendak Tuhan. Itu saja. Kalau Tuhan Yesus sudah mencontohkan kepada kita, maka hendaklah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, umat-umat Tuhan, juga hendaklah juga mau mengikuti teladan yang sudah Tuhan tinggalkan bagi kita. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan beraktivitas, untuk pelayanan dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara kenal dengan, mungkin sering baca, seorang raja namanya Raja Daud. Dia merasa ada kelegaan manakala apa yang dia pendam bertahun-tahun mungkin karena kesalahan yang diperbuat, bahkan dia merasa tidak tenang hidupnya setelah dia berbuat salah dengan Batseba, bahkan sampai dia membunuh Uria.
Sementara waktu dia pernah seolah-olah tidak ada apa-apa. Dia sudah berzina dengan Bathsheba, dia merasa tidak ada apa-apa. Tetapi ingat saudara-saudara, Tuhan tidak jemu-jemu menghajar dia, tidak jemu-jemu membuat Daud sadar akan kesalahannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya ajak saudara untuk membaca di dalam Mazmur, dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 8, mulai saya baca. Kalau saudara baca perikopnya adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Saya akan bacakan ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ayat 10, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Dan saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 32 ini, kalau saudara baca ayat 1 mulai, ini adalah kisah tentang pertobatan Daud. Dia merasa bersalah, sudah berzina dengan Bathsheba, bahkan mempunyai intrik membunuh Uria. Sementara dia melakukan, dia menyadari bahwa itu kesalahan besar di hadapan Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan besar di mata Tuhan. Maka dia bertindak seolah-olah tidak ada apa-apa, bertindak tidak ada apa-apa, tidak ada pendamaian. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Firman Tuhan menegur. Firman Tuhan berkata, janganlah kau seperti seorang bagal yang harus dikekang dulu dengan sakit penyakit baru engkau nurut kata-kata firman Tuhan. Banyak orang merasa tidak ada apa-apa dengan hidupnya, se-enjoy saja melakukan perzinahan dan sebagainya. Tetapi sejatinya saudara sedang membebalkan diri saudara. Tidak ada orang sempurna, memang. Tetapi kita kan berusaha untuk baik. Oke, masa lalu kita buruk. Oke, masa lalu kita kelam. Tetapi manakala orang itu bertobat minta ampun sama Tuhan, ampuni saya. Karena saya sudah berbuat A, B, C, dan D. Maka Tuhan pasti akan mengampuni orang yang remuk redam datang di hadapan Tuhan. Sebuah kesalahan tentu ada hukuman yang harus diterima. Manakala mungkin saudara sakit, saudara sedang diingatkan oleh Tuhan, perbuatan apa yang sudah kau perbuat untuk saudaramu. Mungkin Tuhan sedang mengingatkan saudara, atau mungkin saudara sedang mengalami masalah. Saudara introspeksi diri, kenapa ini bisa terjadi, bukan malah menyalahkan orang lain. Tetapi berkata Tuhan, sekiranya mungkin aku berbuat salah kepadamu, maka ampunilah segala perbuatanku ini. Demikian juga dikisahkan dalam kitab Mazmur ini. Ini adalah kisah pertobatan Daud. Dia menyadari kesalahannya. Dia sudah berbuat salah dengan Bathsheba. Dia sudah berbuat salah membunuh Uria. Selama dia belum menyadari itu, maka seolah-olah tidak ada apa-apa. Dia bisa senyum sana, senyum sini. Tetapi dalam hatinya tidak ada ketenangan. Dikatakan di sini, kalau saudara baca, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Di depan orang bisa menyembunyikan semua itu, tapi mata Tuhan tertuju kepada Daud. Kita bisa bermain-main, tetapi tidak di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hendaklah kita masing-masing introspeksi diri. Memang
memang kita mungkin tidak sempurna untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri, tapi minimal ada usaha yang bisa menyenangkan hati Tuhan bahwa kita berusaha. Tidak seperti bagal lagi yang harus dengan sakit penyakit, yang ada permasalahan, baru kita nurut dan mau mendengarkan perintah Tuhan. Apakah kita mau seperti itu dulu baru menerima firman Tuhan, menerima nasihat Tuhan? Jangan sampai Tuhan menghajar dulu. Karena kita tahu setiap tindakan kesalahan tentu akan ada hukuman, akan ada akibat yang kita peroleh dari perbuatan kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap saya dan saudara termasuk orang-orang yang mau terus berusaha, terus mau berusaha. Saudara bisa menyimpan kebusukan hidup kita, saudara bisa menyimpan perbuatan kita di depan mata orang lain, tetapi tidak di mata Tuhan. Mataku tertuju kepadamu. Itulah firman Tuhan. Kemana kita melangkah? Memang di hadapan manusia kita seolah biasa-biasa saja, tetapi ingat, di depan Tuhan, di mata Tuhan tertuju kepada kita. Kemana kita pergi, mata Tuhan terus memantau kita. Kita memang diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih jalan yang mana harus kita tempuh. Tetapi ingat bahwa kita anak-anak Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Karena Tuhan tidak rela kita terus berlarut-larut jatuh di dalam kesalahan yang sama. Lalu, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mengingkari semua itu. Tetapi Raja Daud menyesali. Dia seorang raja, dia punya kedudukan, dia mau mengakui kesalahannya. Ini luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengakuan di hadapan Tuhan menentukan masa depanmu. Pengakuan jujur di hadapan Tuhan menentukan masa depanmu. Sampai kapan kita mampu menyembunyikan semua itu dari hadapan Tuhan? 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Tidak ada satu orang pun yang mampu menutupi apa yang kita perbuat di mata Tuhan. Mataku tertuju kepadamu. Oleh sebab itu Daud menyesali. Dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, bukan karena perbuatannya, tapi karena belas kasihan Tuhan untuk kita. Amin, saudara-saudara. Luar biasa. Firman Tuhan keras, tetapi menyucikan kita, supaya kita berhenti dari semua itu, fokus pada tujuan kita, bahwa Allah, mata Tuhan tertuju kepada kita. Tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain. Introspeksi diri kita sendiri, maka jalan Tuhan begitu nyata di depan kita. Saya berharap saudara dan saya, di bulan-bulan orang penuh merayakan Natal saat ini, tentu saya juga berharap saudara selalu ada Kristus lahir di dalam hati saudara. Hari lepas hari, hari lepas hari. Bukan hanya bulan Natal saja Kristus penuh di dalam hati kita. Begitu selesai Natal, dadah. Luar biasa ya. Jadi kalau saudara saat ini sekarang merayakan mungkin dengan keluarga yang jauh di sana, Sinyo pulanglah, karena kita mau Natal bersama. Atau Mulio, saya kira Natalan bareng. Atau jangan balik atuh ka dieu atuh Natalan ya teh. Jadi semua ditelepon supaya pulang merayakan Natal bersama di rumah kita, keluarga kita. Tapi ingat saudara, jangan selepas pulang kita berkumpul acara Natal dan sebagainya, pulang langsung berkata, ya sudah, aku masih seperti yang dulu. Luar biasa.
Ya, saya berharap saudara memiliki kepekaan hati, saudara memiliki tujuan yang jelas di dalam hidup, dalam pelayanan juga. Jangan sampai seperti Daud yang merasa sudah pada zona nyaman. Oh, nggak apa-apa kok. Buktinya selama ini saya tidak ada apa-apa. Padahal saya sudah berzina dengan Bathsheba. Padahal saya sudah membunuh Uria, membunuh karakter itu. Tapi buktinya nggak apa-apa. Tapi ingat, endingnya dia mengakui bahwa mata Tuhan tertuju kepadanya, dan dia mengakui dan dia bersyukur. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Jadi saudara-saudara, bukan karena usaha kita pengampunan itu datang, tapi karena Tuhan berbelas kasih kepada kita, karena kesungguhan kita di dalam mencari Dia. Bukan karena harta saudara, lalu Tuhan mendengarkan saudara, bukan. Tetapi karena Tuhan berbelas kasih, mau menolong saudara. Saudara ingat kisah Nadab dan Abihu. Kurang dia dalam mengelola korban dan memakai api asing. Dalam berkorban dan memakai api asing. Apa yang terjadi? Jadi hanguskan oleh api itu. Artinya, jangan main-main dengan pelayanan, jangan main-main kita dalam hidup kita. Karena apa? Saudara dan saya diawasi, mataku tertuju kepadamu. Artinya, wah, Tuhan menginginkan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Lalu dalam Yesaya pasal 26, Yesaya pasal 26, Yesaya pasal 26, Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Siapa yang dijagai oleh Allah, kata firman Tuhan, dikatakan Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi yang hatinya teguh, tetap teguh. Yang hatinya tetap teguh. Kalau hati kita teguh, maka perbuatan apapun kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka perbuatan jahat manapun kita tidak bisa menyembunyikan itu, tapi kita akan berkata, Tuhan ampuni karena perbuatanku. Benar saudara? Kalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, tentu kita tidak membiarkan berlarut-larut hidup kita hidup dalam kesesatan. Tentu kita ingin dari hari ke hari diperbaharui. Lalu ayatnya yang keempat. Ayat keempat dikatakan, ayatnya yang keempat, saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, saudara-saudara dikasih, jaminan kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan adalah karena Dia gunung batu yang kekal, artinya kekuatan yang tangguh. Buat saudara, buat saya, buat semuanya. Firman Tuhan mengajar kepada kita, akuilah kesalahanmu di hadapan Tuhan. Kau tidak perlu menyembunyikan itu. Mungkin sementara waktu kau bisa menyembunyikan, karena saudara gengsi dengan jabatannya, karena kau gengsi dengan sosial ekonomimu. Tetapi saudara-saudaraku, sampai kapan saudara akan kuat menyembunyikan kesalahanmu di hadapan Tuhan? Karena jangan sampai seperti bagar yang liar, bisa nurut kalau ada kekang. Saudara jatuh dalam sakit, saudara jatuh dalam berbagai pencobaan, baru saudara ingat Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan.
Tuhan ampuni saya. Seperti itu. Tentu tidak mau. Ingat tentang Ayub. Tiap pagi, tiap malam anaknya pada pas anaknya pesta paginya dia berkata, Tuhan, dia mempersembahkan korban, Tuhan, ampuni kalau anak saya bersalah kepadamu pada hari ini. Luar biasa, saudara-saudara. Daud merasa bersukacita karena dosanya diampuni oleh Tuhan, diberikan jalan oleh Tuhan. Begitu dia mengakui, ya betul, saya sudah bersalah, saya sudah berzina dengan Batseba, saya sudah membunuh Uria, saya bersalah ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Maka saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang dapat diambil dari kitab Mazmur pasal 32 ini adalah sampai kapan kita mampu menyembunyikan kesalahan kita di hadapan Tuhan? Sampai kapan kita berpura-pura baik? Sampai kapan kita berkata, aku tidak masalah apa-apa, aku tetap diberkati? Sampai kapan? Sementara kau tidak sadar mata Tuhan tertuju kepadamu seperti dalam Mazmur tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak satu pun yang luput dari pemandangan Tuhan. Saya dan saudara, dalam menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan yang termasuk mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, maka dia mencintai hukum-hukumnya, mengasihi saudaranya dengan yang lain. Hubungannya dengan sesama juga baik. Mustahil orang hubungannya baik dengan Tuhan, dia akan bisa baik dengan sesama. Kalau orang mengaku hubungannya dengan Tuhan baik, maka dia juga harus baik dengan sesama. Tidak saling curiga mencurigai, saling serang dan menyerang. Tetapi sebaliknya, orang yang bersandar sepenuh kepada Tuhan ialah orang-orang yang juga mencintai sesamanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah pembahasan kita pada saat ini. Pada Mazmur pasal 32 ini adalah berbicara mengenai pertobatan Daud, karena dia sudah berzina dengan Batseba, bahkan sudah membunuh Uria. Dia mengaku kepada Tuhan, walaupun tadinya dia seolah-olah tidak ada apa-apa, bisa menyembunyikan kepada orang lain, bisa tampil percaya diri, tapi pada akhirnya dia mengalah. Dia kalah, bukan mengalah. Dia mengakui, dan akhirnya dia mengakui juga, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Itulah renungan firman Tuhan pada saat ini. Biar saudara dan saya menjadi orang-orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Sebagai cerminan kita sebagai anak Tuhan yang mencintai Tuhan, maka kita juga akan mencintai sesama kita dengan baik. Itulah perintah Tuhan, supaya kita saling hidup, saling mengasihi. Di zaman yang sekarang ini, orang gampang curiga, orang gampang emosi. Tapi Tuhan mengajar kepada kita supaya kita tetap mengasihi. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadi ingat, pelajaran yang kita ambil pada saat ini adalah akui kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka pengampunan itu terjadi, maka bersukacitalah hidup kita selama-lamanya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Amin. Puji Tuhan, dan salam persekutuan tubuh Kristus bagi saudara-saudara semua. Amin.